is who you are. You are waymaker, light in the darkness. Oh, his name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, his name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. He says, that is who you are. That is who you are, Jesus, and that is who you are. Oh, I know that is who you are. Amen, amen, amen. There's a quiet place that gives me peace when I'm alone with you. There's a hiding place. Your spirit's always there when I'm confused. Yeah. Only you can purify. All this world won't ever satisfy my heart. It cries, and as the deer pants for the water, so my soul needs you, Lord. With thirsty God, you're the living water, and my soul needs you, Lord, and needs you, Lord, need you, Lord, and need you, Lord, need you, Lord. I'm a stranger here, thirsty 'cause I know it's not my home. Yeah, like a desert here, I need your living word for these dry bones. Jesus, fill us up again with your presence.
need you, Lord. I need you, Lord. I need you, Lord.
Ya, shalom saudara, selamat pagi semua. Shalom. Saya percaya hari ini saudara, berkat Tuhan melimpah atas hidupmu saudara. Berkat Tuhan yang luar biasa, Tuhan limpahkan bagi hidup saudara dan saya sebagai orang percaya. Mari sama-sama kita berdoa saudara. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu yang luar biasa Tuhan, yang menyertai kehidupan kami hari lepas hari. Sehingga pagi ini Tuhan kami boleh datang menghampiri Engkau Tuhan di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan, memberkati kami semua jemaat-Mu Tuhan. Dan biarlah dengan penuh kerinduan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucapkan syukur kami atas segala kebaikan-Mu yang luar biasa Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Saya percaya pagi ini saudara ada berkat Tuhan yang luar biasa yang mengikutimu saudara, katakan amin. Amin. Biarlah pagi ini kita mau mengucap syukur buat segalanya yang Tuhan berikan bagi hidup kita saudara. Karena Dia begitu baik, Dia begitu mengasihi kita saudara. Berkatnya tidak akan pernah berakhir saudara. Berkatnya tidak akan pernah terhitung. Dan biarlah pagi ini kita mau datang menyembah Dia, memuji dan memuliakan nama-Nya. Haleluya. Kita katakan saudara, Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup kami Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
mengasihi umat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan kita sangat baik, saudara. Saya percaya ketika kita memuji Tuhan, ketika kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan, tidak ada kata lain, saudara, selain ucapan syukur yang begitu luar biasa. Kita mau katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Haleluya. Saya undang untuk sama-sama kita bangkit berdiri, saudara. Haleluya. Jemaat Tuhan, kita mau nyanyi glory buat Raja di atas segala raja. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan dan mari serukan, bahwa Yesus sang Raja. Oh, mari serukan, bahwa Yesus sang Raja. Mari serukan, bahwa Yesus sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi. Kita akan merasa bahagia bila kita menyembahkan. Kita akan merasa sukacita bila kita semua nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Oh, nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi sang Raja. Mari rayakan, mari rayakan, mari rayakan dan nyanyi. Haleluya. Saya percaya pagi ini saudara ada ucapan syukur. Amin. Buat jemaat Tuhan GBI Taman Aries, kepada Tuhan kita yang baik, kita patut bersyukur. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan.
bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Saya percaya pagi ini saudara, berkat Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Dia yang sudah selamatkan hidup kita. Tidak ada kata yang bisa kita balas selain kita memuji dan menyembah Dia. Amin saudara. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku,
kami ya Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar pagi ini Tuhan kami persiapkan hati kami Tuhan untuk menyambut firman-Mu. Dan kiranya Roh Kudus-Mu ya Tuhan yang menjamah kami satu persatu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Saya persilakan kepada hambanya Bapak Heru Santoso. Dengan apa kami membalas segala kebaikan dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Biar apa yang ada dalam hidup kami Tuhan, kami ingin memberikan yang terbaik bagi-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang punya segala-galanya Tuhan. Biar apa yang kami punya ya Tuhan Yesus, kami ingin memberikan ya Tuhan pujian kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan kekal selama-lamanya. Kami bersyukur Tuhan buat pagi yang indah ini Tuhan. Kami masih boleh diberi kesempatan Tuhan Yesus untuk memberitakan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Abraham surga datang dengan keberadaan hamba Tuhan. Hamba mengucap syukur Tuhan, bukan karena kebaikan hamba, karena bukan kesalehan hamba, bukan kehebatan hamba Tuhan. Hamba boleh dipanggil dan dipilih Tuhan untuk menjadi pelayan-Mu yang setia dan taat Tuhan. Kami mau setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Itulah kerinduan kami. Biar apa yang kami dapat mempersembahkan Tuhan untuk Engkau, kami mau memberikannya Tuhan dengan tulus ikhlas Tuhan, dengan hati nurani yang murni Tuhan. Pakai hamba ini Tuhan menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan. Kami undang Engkau Roh Kudus yang berbicara melalui hamba-Mu ini Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap anak-anak-Mu juga Tuhan. Pada pagi hari ini mereka yang mendengar Tuhan di rumah mereka masing-masing Tuhan. Biar mereka juga boleh diberkati Tuhan Yesus. Sebab Engkau datang supaya kami boleh mempunyai hidup dan hidup berkelimpahan. Itulah tujuan hidup-Mu ya Tuhan. Untuk kami semua ya Tuhan. Sebab itu kami mau mengucap syukur. Kami terima berkat firman-Mu Tuhan. Ini dalam nama Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam saudaraku. Apa kabar pagi hari ini? Luar biasa ya. Sebab kita mempunyai Yesus Kristus Tuhan kita luar biasa juga. Amin saudaraku. Amin. Mari saudaraku, kita Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ya kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Ya, firman Tuhan saya ambil dalam Lukas 21 ya, ayat 1 sampai dengan ayat yang 4. Ya, saya akan bacakan firman Tuhan berikut di atas. Persembahan seorang janda miskin. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkannya 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahan dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Saudaraku, ya, pada pagi hari ini ya saya beri judul tema firman Tuhan. Judulnya adalah jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saudaraku, jadi jauh lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, nah, itu luar biasa saudaraku ya. Ya, tapi orang dunia lebih berbahagia menerima daripada memberi. Tapi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang luar biasa saudaraku. Kita harus lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ya, saudaraku, ada suatu cerita saudaraku ya. Saya akan cerita. Seorang wartawan bertanya kepada Bill Gates saudaraku ya, orang yang terkaya di dunia. Ya, wartawan ini bertanya kepada Bill Gates, adakah orang kaya, orang yang lebih kaya dari kamu? Ya, gitu. Lalu Bill Gates menjawab, hanya satu. Ya, dia kenal hanya satu orang ya, yang dia rasakan, yang dia tahu, yang dia sudah terima saudaraku ya. Lalu Bill Gates mulai cerita, dikatakan ya, bertahun-tahun yang lalu ketika aku belum sekaya ini, aku pergi ke bandara New York. Di sana aku membaca suatu surat kabar yang digelar di sana. Terus dibilang, aku tertarik pada salah satu surat kabar tersebut. Ya, aku ingin membelinya. Ternyata uangku tidak cukup. Ya, dia ingin sekali membeli, saudaraku, waktu itu dia belum kaya ya. Dia ingin sekali membeli koran itu, tetapi uangnya tidak cukup. Lalu dia berjalan, ya. Tiba-tiba seorang kulit hitam memanggil dia, ya, dan mengatakan, koran ini untuk Anda. Ya. Lalu Bill Gates berkata, ya, uangku tidak cukup. Ya.
aku tidak bisa membeli, ya, karena uangku tidak cukup. Lalu pria kulit hitam ini berkata, ya, tidak masalah, aku memberikannya kepada Anda gratis, saudaraku ya. Lalu Bill Gates bertanya, tidak bisa saya menerimanya, karena dia sadar karena itu dia orang jual koran ya, orang jual koran itu untungnya nggak seberapa, saudaraku ya. Saya tahu karena istri saya tiap hari itu langganan koran Warta Kota hanya 2.000, saudaraku. Ya, dia mungkin Bill Gates nggak tega ya, menerimanya karena dia ada seorang yang dagang ya. Lalu orang tukang koran ini berkata, ya, pria hitam itu berkata, aku akan memberimu keuntungan dari apa yang telah aku lakukan, ya, ya. Jadi dia mau membagi, saudaraku, dia mau membagi sebagian apa yang diuntungkan, saudaraku, yang dia dapat untungkan. Ya, dia walaupun ya nggak seberapa, waktu itu nggak seberapa, tapi dia mau membagi, saudaraku ya. Ya, dua orang itu, saudaraku. Terus setelah itu, saudaraku, dia katakan setelah dia terima orang itu, dia pergi ya, pulang ya. Terus tahun-tahun berlalu, dia bilang setelah itu dia cerita lagi, setelah lewat 19 tahun ya, dikatakan aku sudah kaya raya, aku memutuskan untuk mencari orang kulit hitam itu untuk membalas pemberiannya, saudaraku. Bill Gates tahu ya bahwa dia bisa berhasil, bisa beruntung karena ada satu orang yang menolong dia waktu saat itu dia sedang mencari ya, saudaraku, bagaimana usaha gitu. Terus dia lihat ada koran yang menarik. Ya, di situ dia boleh belajar ya. Terus lalu dia berhasil, saudaraku. Dia berhasil ya. Nah, Bill Gates ingat ya, saya berhasil, ada seseorang ya, bilang gitu ya. Lalu saudaraku dia memutuskan, saudaraku, dia Bill Gates untuk memutuskan mencari ya, saudaraku, dia memutuskan untuk mencari orang kulit hitam itu ya, yang dulu menolong dia, saudaraku. Terus lalu dia sudah cari, kira-kira sudah dikirang, dia bilang dia sudah menemukannya ya. Dia cari karena waktu koran itu sudah tidak dagang lagi di situ ya. Dia cari 1,5 bulan, dia cari, lalu dia ketemu, saudaraku ya. Aku menemukan dia setelah terus dia setelah bertemu dia tanya, saudaraku, pada kulit pemuda orang pria kulit hitam itu. Gilbert bertanya, aku bertanya padanya, bilang, kau kenal aku? Terus dia bilang, ya, aku kenal orang yang terkaya di dunia ini, kamu, Bill Gates namanya. Nah, karena dia tahu, saudaraku ya, karena dia emang tukang jualan koran, dia pasti sering baca koran itu. Tapi waktu itu ya, karena tahun berganti tahun ya, istilahnya ya dia juga udah nggak dagang lagi. Tapi dia tahu siapa itu orang yang kaya di Amerika ya, saudaraku ya, Bill Gates ya, saudaraku ya. Lalu Bill Gates berkata pada orang kulit hitam itu, ya, dia kata, beberapa tahun yang lalu kau memberikan aku surat kabar gratis. Sekarang ini aku ingin mengimbangi. Saya demen dikatakan ya, dikatakan ini mengimbangimu. Dia bilangnya, Bill Gates dikatakan aku ingin memberi ya, membalas ya, yang atas kebaikanmu. Sekarang aku ingin mengimbangimu dan aku akan memberikan semua yang kau inginkan ya. Jadi mengimbangi itu apa? Jadi istilahnya apa ya? Jadi supaya imbang gitu, supaya balas, jadi supaya selesai, nggak punya utang dah istilahnya, saudaraku ya. Mengimbangi, saudaraku ya. Aku ditanya, apa yang kamu mau inginkan dari aku ya, saudaraku ya. Terus pria kulit hitam ini diam sejenak, saudaraku ya. Dia diam sejenak ya, saudaraku ya. Kita boleh renungkan nih, saudaraku ya, apa yang dia inginkan, saudaraku ya. Umpamanya saya sebagai Bill Gates, saudaraku, saya tanya kepada Kevin ya. Kevin, apa yang kamu inginkan ya? Saya sebagai orang kaya terkaya ya, apa yang kamu inginkan? Kevin coba saja, umpamanya seperti Kevin seorang kulit hitam tadi, saya ingin membalas segala kebaikan ya. Apa yang Kevin inginkan ya, Prabu?
Kita bisa renungkan ya, tuh mungkin kita pikir wah mungkin harta atau rumah atau mobil atau pesawat pun kalau soalnya orang kulit hitam itu minta bisa diberikan oleh Bill Gates karena dia sudah kaya raya saudaraku ya. Tapi luar biasa saudaraku ya, orang kulit hitam ini luar biasa saudaraku. Kemudian dia menjawab, katanya, Anda tidak dapat mengimbangiku. Ya Bill Gates heran, apa? Kok nggak bisa dapat? Kok nggak bisa dapat apa? Mengimbangi dia? Dia bisa sebenarnya dia bilang, aku bisa lebih besar memberi kepada kamu. Ya, kamu memberi saya semen koran. Saya bisa memberikan kamu apa yang kamu minta, harta, ya, rumah, mobil, pesawat pun saya bisa berikan. Ya. Tapi dia heran ya mendengar pria kulit hitam ini menjawabnya, Anda tidak dapat mengimbangiku. Lalu beliau itu bertanya, kenapa? Terus kata yang kulit hitam, orang pria kulit hitam berkata, karena aku memberi ketika aku miskin, sedangkan Anda memberi saya ketika Anda kaya. Jadi bagaimana Anda bisa mengimbangiku? Ya, saudaraku ya. Nah, di situ dia Bill Gates mengakhiri cerita saudaraku ya. Jadi ada yang terkaya dikatakannya. Ya, orang terkaya dikatakan dialah itu kulit hitam dikatakan. Ya, akhir cerita itu kepada wartawan. Dialah yang lebih kaya daripadaku, ya. Dari pelajaran ini ya, saya dapat belajar ya. Dan saya bisa ambil ya dalam cerita ini saudaraku, bahwa yang pertama, kita tidak harus menunggu kaya untuk memberi segala sesuatu saudaraku. Banyak orang yang ingin memberi ya, saya bisa memberi ya, tunggu nanti kalau saya kaya ya saudaraku ya. Jadi banyak orang berpikir gitu saudaraku ya, ingin memberi segala sesuatu diukur nanti ya, nanti kalau saya sudah kaya, kalau saya sudah diberkati Tuhan ya. Tapi kita belajar di sini saudaraku ya, dari firman Tuhan kita lihat dalam 2 Korintus 2 Korintus 8 ayat 12 dikatakan ya, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Nah, jadi saudaraku, Tuhan Yesus inginkan kita memberi ya apa yang ada daripada kita. Jangan nanti kalau saya udah yang tidak ada tuh nggak usah saudaraku. Tuhan nggak inginkan. Tuhan kan inginkan apa yang ada saat ini yang kamu punya saudaraku. Jangan kita tunggu kalau saya diberkati, tunggu saya ini. Umumnya saudaraku, kalau orang yang sudah kalau orang yang cinta Tuhan itu enggak tunggu-tunggu ya saudaraku ya. Dia selalu memberi saudaraku ya, dia selalu memberi ya. Terus dia katakan ya, memberi dari kelebihan itu biasa saudaraku ya. Kalau kita kaya, kita kaya raya, orang kaya, kita memberi menolong itu biasa saudaraku, enggak ada apa-apanya saudara. Tetapi saat kita memberi dari kekurangan itulah ya, orang yang luar biasa saudaraku ya. Jadi sangat luar biasa ya, dan tidak banyak orang yang melakukan saudaraku. Tidak banyak orang yang melakukan di saat dia kekurangan dia bisa memberi saudaraku ya. Hanya orang-orang yang tertentu ya yang bisa ya di saat dia kekurangan dia memberi, seperti janda yang miskin itu saudaraku ya. Ya, orang-orang Tuhan Yesus waktu itu melihat ya ada orang di rumah ibadah ya, mereka memberi ya semua kayaknya ya, mereka bisa memberi karena mereka berkelebihan. Tapi janda miskin ini saudaraku, dia memberikan apa yang dia punya semua. Nah jadi Tuhan gak lihat persembahan kita besar kecil, tapi Tuhan melihat hati kita ya. Kalau kita memberikan dengan tulus, maka Tuhan akan menerima ya. Memang gak gampang saudaraku, saat kita kekurangan ya, kita bisa memberi saudaraku, itu luar biasa ya. Tapi kalau orang-orang yang cinta Tuhan itu pasti bisa. Kalau orang belum cinta Tuhan itu pasti dibilang nggak bisa, saya nggak bisa memberi karena saya sendiri kekurangan. Nah, tapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus menjadi anak-anak yang luar biasa saudaraku, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Itulah ya saudaraku, seperti janda yang janda yang miskin tadi saudaraku ya, dia memberi karena dia lebih cinta Tuhan ya. Dia tidak mementingkan diri sendiri ya. Apa yang dia punya dia berikan saudaraku. Begitu juga kita saudaraku
Ya saat ini ya kalau saudara ingin sesuatu apa tergerak hati saudara ya, beri ya, jangan tunggu nanti Tuhan ya. Kalau saya sudah diberkati, kalau saya berhasil, usaha saya berhasil, dagangan saya berhasil, pekerjaan saya berhasil, baru saya bisa memberi. Tuhan tidak inginkan saudaraku. Tuhan inginkan ya bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu, tetapi apa yang ada padamu sekarang itu berilah ya dengan tulus hati ya, dengan tulus ya. Seperti Sakyus waktu itu dia tidak mengenal Tuhan. Waktu dia kenal cinta Tuhan luar biasa saudaraku ya. Dia itu apa dikatakan setengah miliknya saudaraku, kekayaannya dia berikan kepada orang miskin. Dan seandainya ada yang dia peras itu dia kembalikan 3 kali lipat. Kenapa dia bisa berkatakan itu? Karena dia sudah mengenal Tuhan Yesus ya. Orang yang mengenal Tuhan Yesus sungguh-sungguh ya, yang sudah mengerti, itulah orang yang bisa membagi kasih, yang membagi ya, walaupun dia kekurangan ya, tapi dia bisa membagi kasihnya. Seperti inilah saudaraku ya, Bill Gates rasakan ya dalam seorang kulit hitam, walaupun dia seorang pedagang koran, dia untung nggak seberapa, tapi dia bisa memberi. Ya, dikatakan Bill Gates itu nggak bisa mengimbangi dia malah bangga saudaraku ya. Karena dia memberi saat dia kekurangan, sedangkan Bill Gates dia memberi saat dia kekayaan yang luar biasa, nggak ada artinya. Ya. Nah, jadi di situ saudaraku pada pelajaran pertama, kita tidak harus menunggu kaya untuk memberi atau untuk memberikan kepada seseorang yang membutuhkan pertolongan kita, karena Tuhan tahu saudaraku. Terus yang kedua saudaraku ya, jangan menunda-nunda untuk memberi saudaraku ya. Seringkali kita mau menunda-nunda ya saudaraku untuk memberi, sedangkan sesuatu ada yang pada kita ya. Berilah dengan baik apa yang kamu minta. Tuhan bilang tunggu ya nanti ya, itu jangan berjanji, jangan saudaraku ya. Banyak orang seringkali ingkar janji saudaraku ya, banyak saudaraku, tapi Tuhan tidak pernah ingkar janji ya. Apalagi saya punya teman luar biasa kaya, tapi dia selalu kadang-kadang ingkar janji saudaraku. Dia selalu nanti ya, tapi dia nggak jarang menempatinya saudaraku ya. Tapi maka itu saudaraku, jangan menunda-nunda ya. Emang itu hak dia. Kalau saudara tergerak hati saudara ya berikan saudaraku ya. Belajar untuk selalu ya memberi, karena itu yang Tuhan ajarkan. Yang ketiga bilang jangan terlalu ya banyak pikir atau hitung-hitungan saudaraku ya. Seringkali memang kita kalau memberikan sesuatu ya hitung-hitungan saudaraku ya. Dia kalau saya mau beli ini dia suka balas nggak ya? Karena dia sering bayar saya balas sebenarnya. Tapi kalau seandainya dia pelit, ngapain kita atau yang gitu saudara? Sehingga kita hitung-hitungan saudaraku ya untuk memberi segala sesuatu. Ya, saya punya kesaksian saudaraku ya. Beberapa minggu yang lalu ya, saya ke pasar ngantar istri saya lihat mangga yang saudaraku. Mangga itu ditulis mangga alpukat. Saya bingung ya, mangga alpukat. Saya tanya sama bang, ini mangga alpukat? Iya Pak, ini mangganya manis sekali. Bapak boleh coba dah, pasti manis nih. Terus kalau dikupas juga, kalau Bapak mau potong tengah, tinggal dipotong, tengahnya diputer, terus diangkat gitu, terus seperti makan alpukat gitu, bisa dikorek gitu ya. Saya tertarik sekali saudaraku ya. Saya beli kurang lebih 3 kilo, sekitar 60.000 dah tuh saudara. Saya bawa pulang, saya penasaran, saya potong itu, saya buka, potongnya saya nggak kupas, saya potong kayak soalnya abangnya juga potongnya diputer tengah, dipotong tengah terus langsung diputer, diangkat, bener terlepas bijinya sama dagingnya terlepas, itu korek manis, saya korek bener manis luar biasa. Wah, saya nikmati bener-bener. Terus habis saya makan itu nggak lama lagi ya, istri saya siang-siangnya bilang ini, bagi tuh, bagi seseorang ya, saya nggak sebut namanya. Saya mulai hitung-hitungan, mangga manis lagi ini, saya juga baru senang seorang ini istilahnya, saya baru beli, baru nyobain, sayang nanti rasanya itu di hati saya sayang ya saudaraku ya. Terus saya mulai punya hitung-hitungan mangga manis sih. Saya juga baru beli, baru merasakan saudaraku ya. Jadi tapi isi saya selalu saya selalu dengar ya omongan isi saya saudaraku. Seringkali kalau istri saya ngasih sesuatu
Ya dulu saya udah pernah ngasih sesuatu ya. Dia ngasih anak-anak saya Kaleb bawa kasih temannya masak siang dibawain untuk temannya. Sore-sorenya saya saudaraku dapat makanan dari bos saya saudaraku. Wah luar biasa ya. Kata istri saya, nah itu. Nah, saya pikir wah mungkin ya saya ikutin aja lah. Saya pikir saya ikutin, saya kasih saudaraku ya. Saya suruh anterin, saya anterin saudaraku, saya kasih. Ya walaupun ngasih nggak banyak saudaraku ya. Saudaraku pakai itu jam minggu sore tuh saya harus pulang mau berangkat kerja ke Kerawang ya, sekitar 6:30 saya mau berangkat ya. Pas itu saya berangkat ke Kerawang terus sampai di Kerawang tuh isi saya telepon, kamu berangkatnya ada yang ngasih mangga katanya. Saya bawain mangga saudaraku, luar biasa saudaraku ya. Satu dus besar saudaraku mangganya. Biasa kalau mangga yang di dalam dus tuh mangga pilihan saudaraku ya. Kalau kita waduh walaupun saya bilang saya pesan dari istri saya dari Kerawang, jangan lupa mah tinggalin sih saudaraku ya. Biasanya orang kalau enak biasanya lupa. Saya ingin rasakan puji Tuhan istri saya baik. Maka saudaraku ya, kita nggak usah hitung-hitungan saudara. Nggak usah hitung-hitungan. Kalau kita mau berilah. Kalau kita tegakkan hati kita, ya kita beri. Ya. Dikatakan kenapa kita harus memberi? Kita lihat dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Dikatakan, ya, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinan. Saudaraku, ya di sini kita bisa belajar, saudaraku, dikatakan Tuhan Yesus yang begitu kaya luar biasa, saudaraku ya. Dia rela menjadi miskin ya untuk kita, saudaraku ya. Biar kita tidak miskin Tuhan Yesus ya, saudaraku ya. Waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ya, dia lahir di kandang binatang, saudaraku ya. Karena kenapa? Karena tidak ada tempat bagi dia ya. Jadi Tuhan yang luar biasa begitu kaya, dia rela meninggalkan semuanya ya demi kita, saudaraku ya. Dia rela miskin ya. Miskin sekali saudaraku ya. Ya. Tidak ada orang yang bisa yang dilahirkan karena, tapi Tuhan Yesus dia menyatakan bahwa dia sudah memberikan segala-galanya ya bagi kita ya. Biar kita juga mau belajar seperti dia ya. Biar kita boleh ya menjadi kaya ya. Kaya di dalam apa saudaraku? Ya di dalam ayat 7-nya saudaraku dikatakan, maka sekarang sama seperti kamu kaya di dalam segala sesuatu, dalam iman ya, kita harus kaya di dalam iman, kaya dalam perkataan, pengetahuan, dan kesungguhan membantu di dalam kasih-Mu terhadap kami. Demikian juga hendaklah kamu kaya dalam pelayanan kasih. Kita harus kaya di pelayanan kasih. Ya, saya sungguh mengucap syukur, saudara. Saya boleh masuk di dalam pelayanan GBI Taman Ares di sini, saudara. Saya sudah dengan jujur dari hati saya paling dalam. Saya jujur, saya bangga, saudara. Kenapa, saudara? Karena walaupun gereja kita nggak terlalu besar, kita kaya di dalam kasih, saudara. Kaya di dalam kasih pemberian, saudara. Di dalam kasih, kaya di dalam kasih pelayanan kasih, saudara. Ini yang luar biasa Tuhan. Tidak jarang beda, saudara. Banyak gereja-gereja yang lebih besar dari gereja di tempat Taman Ares, tempat kita ibadah ini. Tapi soal memberi boleh dibandingkan, saudara. Saya dari dasar hati nurani saya sungguh, ya, saya bersyukur, ya, saya boleh masuk, ya, di dalam satu pelayanan di GBI Taman Ares. Ya. Saya sungguh bangga, saudaraku ya. Biar kita sebagai umat GBI Taman Ares sungguh bangga. Di saat kita ya nggak terlalu besar gereja kita, tapi kita bisa menyatakan bahwa kita punya Yesus yang besar. Kita bisa membagi kasih, ya, ya, kita bisa memberi. Itu anugerah Tuhan. Itu orang-orang yang luar biasa, saudaraku. Ya. Orang-orang yang cinta Tuhan, yang sanggup ya memberi di saat kekurangan. Orang dunia itu heran, tidak biasa. Tapi bagi kita, ya, orang-orang yang cinta Tuhan, kita akan tunjukkan bahwa kita ada perbedaannya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Nah, saat kita hidup sederhana pun kita dapat memberi, saudara. Karena kita cinta Tuhan, saudara. Ya, bersyukur, biar terus, saudaraku, saya rindu, saudaraku ya, biar pelayanan kita ya di GBI Taman Ares, ya,
kita terus membagi kasih, ya. Tuhan tidak minta besar kecil, tapi ketulusan hati, kemurnian hati kita. Dan kalau kita memberi dengan tulus, ya, pasti Tuhan akan memberikan sesuai, ya. Apa yang kita kadang-kadang kan Tuhan katakan, apa yang kita tidak lihat dengan mata, kita tidak dengar dari telinga, dan timbul dalam hati, Tuhan telah sediakan segala-galanya, saudaraku. Sebab Tuhan bilang, lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagian Tuhan. Ya, puji syukur, saudaraku, saya sekali mengucap syukur. Saya boleh berada dalam pelayanan di Bethlehem Aris ini, ya, karena saya lihat, ya, orang-orang yang sungguh mengasihi Tuhan, ya. Mereka terus membagi kasih, ya. Walaupun tidak besar, tapi kita mempunyai hati yang nurani. Ya, saya bersyukur biar Tuhan selalu memberkati jemaat Taman Ares, para pengurusnya, gembala sidang, biar Tuhan pakai menjadi saluran berkat kita, Tuhan. Tuhan bisa pakai kita dimanapun kita berada, ya. Puji Tuhan. Terus yang keempat, saudaraku, ya. Yang keempat, jangan pandang bulu, saudaraku, ya. Ya, kita nggak usah pandang jangan pandang bulu. Wah, si A, ya, A si B sukunya suku ini, si C suku itu. Wah, saya maunya si suku B aja. Nggak usah, saudaraku, nggak usah pandang bulu, saudaraku. Tuhan Yesus pelayanan tidak pandang bulu, saudaraku. Dia menolong orang Yudea, orang Galilea, orang Gerasa, orang Genesaret, orang Yunani. Tuhan tidak pandang bulu, ya. Siapa yang datang pada dia tolong, dia pulihkan, dia sembuhkan, ya. Dan juga kalau kita memberikan, kita juga tidak pandang status sosial, ya, untuk memberi, saudara. Walaupun istilahnya dia Tuhan memberikan, ya, soal dia tidak pandang menolong yang pemungut cukai, dia tolong orang-orang Samaria, kata seorang pelacur pun datang, dia tolong Tuhan Yesus, ya. Dia tidak pandang sosial apapun kedudukan. Ya, kita juga kalau memberi, berilah. Kalau Tuhan gerakan hati kita, beri, ya. Kita tidak pandang dia suku apa, bangsa apa, orang apa, ya. Sebab di hadapan Tuhan itu sama, saudaraku, ya. Nah, Tuhan melihat hati kita, ya. Dan kita juga tidak pandang status dia, ya. Wah, dia orang jahat, orang berdosa. Tuhan selalu mengasihi. Tuhan katakan, aku datang supaya orang mencari orang yang berdosa, bukan orang yang benar. Biar kita boleh tunjukkan, kita boleh mengasihi, ya, orang-orang, ya. Jadi kita jangan pandang bulu untuk mengasihi, dan tidak pandang status untuk memberi kepada siapapun, saudara, ya. Terus yang kelima, saudaraku, dikatakan, berilah maka kamu akan diberi lebih banyak, ya. Ya. Dikatakan Tuhan, mari kita kita beri, ya. Maka kamu akan diberi lebih banyak, lebih berbahagia memberi daripada menerima, saudaraku. Firman Tuhan kita lihat dalam Amsal, ya. Amsal 11 ayat 24, ya. Amsal 11 ayat 24 dikatakan, ada orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, saudaraku, ya. Dan ada yang menghemat secara luar biasa, saudaraku. Menghemat secara luar biasa itu bahasa Betawinya medit kali, saudaraku, ya. Medit temannya pelit, ya, dan temannya kikir, saudaraku, ya. Ya, dikatakan ada orang yang menghemat skala luar biasa, ya, namun selalu kekurangan, ya. Terus dikatakan ayat 25, siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Itulah firman Tuhan, saudara, ya. Ya, orang dunia kalau katanya kalau kita banyak memberi, wah kita tambah miskin. Tidak, saudara. Firman Tuhan katakan kalau kita banyak menyebar harta, tetapi kita akan bertambah kaya. Dan kalau kita menghemat, kata Tuhan, ya, kita akan kekurangan, ya. Siapa banyak memberi, ya, banyak berkat, ya, saudara, ya. Itu firman Tuhan, saudara. Saudara harus percaya, ya. Jangan pelit, ya, ya, pelit. Kalau seandainya kamu pelit, dikatakan kita akan kekurangan, saudara, ya. Memang orang dunia kalau pelit sampai kaya, tapi ya saya juga udah pernah dulu, saudaraku, ya. Waktu itu saya setia melayani Tuhan, saya kasih perpuluhan. Terus saya dengar teman saya, jangan kasih perpuluhan, ya, lu kan masih kekurangan. Lalu saya pelit, saya nggak kasih, saudaraku. Malah saya kekurangan, saudaraku. Kenapa? Ada aja masalah persoalan yang saya alami, saudaraku, ya. Tetapi saat saya belajar untuk kembalikan apa yang hak Tuhan, ternyata tuh Tuhan itu tidak pernah saya selalu, ya, cukup, ya, pas membeli apapun pas ada, saudaraku, ya. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Jadi kita percaya firman Tuhan, ya.
bahwa firman Tuhan ada iya dan amin. Tuhan katakan ya, siapa yang banyak memberi berkat diberi kelimpahan. Itulah janji Tuhan Yesus. Jadi dikatakan belum pernah ya ada berita, saudaraku, yang belum pernah ada berita bahwa orang yang memberi ya pada akhirnya menjadi miskin. Tidak ada, saudaraku ya. Orang yang pasti memberi, pasti Tuhan berkati, saudaraku. Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, katakannya. Kalau kita banyak memberi, maka kita akan diberi kelimpahan ya. Amin, saudaraku. Dikatakan hidup ini adalah anugerah. Syukurilah apapun yang kita diberi saat ini, biar kita mau bersyukur pada Tuhan. Kita mau menikmati ya apa yang Tuhan berikan saat ini, kita bersyukur ya. Kita lihat ya bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita tetap mengasihi Tuhan, mengikuti perintah Tuhan, mentaati, maka Tuhan juga tidak akan meninggalkan kita ya. Kita akan terus hidup ya sejahtera dan Tuhan berkati. Amin, saudaraku. Amin. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pada hari ini. Ya, berbahagia yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Mari kita sama berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu ya Tuhan, pada pagi hari yang indah ini Tuhan. Engkau telah mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh belajar membagi apa yang Engkau berkati di kehidupan kami Tuhan. Biar kami selalu Tuhan membagi kasih Tuhan, sesuai dengan perintah-Mu ya Tuhan. Kami tidak mau menunda-nunda apa yang kami mau berikan Tuhan, dan kami tidak mau hitung-hitungan Tuhan apa yang akan kami berikan kepada seseorang ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang maha besar dan maha kuasa Tuhan. Sebab itu Tuhan berkati Tuhan setiap kami anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di GBI Tuhan Aries Tuhan. Berkati ke umat-Mu ya Tuhan Yesus. Kau pakai mereka Tuhan di mana mereka berada Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, setiap pemberian yang diberikan oleh umat-Mu, oleh anak-anak-Mu GBI Tuhan Aries Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkali-kali lipat ya Tuhan, sesuai dengan kemuliaan dan kekayaan-Mu ya Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapak Surga. Sekali Tuhan berkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak Ramadi, para pengurus tempat GBI Tuhan Aries. Biar kami tetap setia Tuhan sampai akhir hidup kami Tuhan. Biar hanya Engkau senantiasa yang kami puji dan kami sembah. Berkati juga umat-Mu Tuhan di mana mereka berada Tuhan. Berkati keluarga mereka, usaha mereka, pekerjaan mereka Tuhan. Engkau nyatakan Tuhan bahwa Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan pengumuman. Yang pertama, saya mewakili Jemaat GBI Taman Aries mengucapkan terima kasih atas pelayanan PDM Heru Santoso. Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan keluarga. Untuk persembahan hari ini diperuntukkan kas diakonia untuk mendukung sesama jemaat. Persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 573 0062 569 atas nama DRS Harwanto, atau dapat dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Informasi mengenai penitipan dapat menghubungi Saudari Maria dan Saudara Jefta. Terima kasih atas persembahan saudara. Berikutnya, persepuluhan dapat ditransfer ke nomor rekening BCA 28730370008 atas nama GBI Taman Aries, atau dapat juga dititipkan dalam amplop untuk diserahkan kepada tim keuangan gereja. Ibadah disertai dengan perjamuan kudus akan dilakukan pada hari Minggu, tanggal 6 Desember pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan dimohon untuk dapat mempersiapkan roti dan sirup anggur atau teh. Jemaat diajak untuk berdoa dan berpuasa pada hari Sabtu, tanggal 5 Desember dengan meniadakan makan pagi, siang, ataupun malam. Selanjutnya, ibadah anak akan dilaksanakan serentak pada hari Minggu pukul 9.30 setelah ibadah umum. Terima kasih atas dukungan orang tua dan keluarga sehingga anak-anak dapat mengikuti ibadah bersama.
Sedangkan ibadah Natal anak akan diadakan pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2020 pukul 9.30. Informasi mengenai ibadah anak dan Natal anak dapat menghubungi Saudari Maria dan Diaken Francisca. Untuk doa bersama secara online akan diadakan pada hari Minggu tanggal 29 November pukul 16 atau hari ini. Pengurus, pelayan, dan murid pelatihan diwajibkan untuk ikut, dan seluruh jemaat diajak untuk berdoa bersama agar dapat saling menguatkan dan kita semua semakin bersehati. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi Saudari Maria ataupun Saudara Andri. Selanjutnya, untuk Diana Diakonia saat ini tetap berjalan untuk mendukung beberapa keluarga. Terima kasih atas dukungan seluruh jemaat yang turut serta menyalurkan dana, sembako, dan kue bagi jemaat yang membutuhkan. Informasi mengenai pemberian sembako dan dana diakonia dapat ditanyakan kepada Diaken Ivana, Bapak Yanto Iskandar, dan Saudari Sulastri. Informasi sehubungan dengan gereja dapat ditanyakan kepada Saudari Maria yang akan meneruskan ke tim penggembalaan dan pengurus gereja. Selanjutnya, Gembala dan seluruh pelayan Tuhan dan jemaat GBI Taman Aries mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Samuel Ricardo Harley pada tanggal 24 November dan adik Marco pada tanggal 29 November atau hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan semua yang terbaik. Sekian pengumuman, terima kasih atas perhatian saudara. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mari saudara kita bangkit berdiri. Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pagi ini, saudara. Kita mau katakan hati kita percaya hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hatiku saya serahkan kepada Bapak Gembala, Bapak Eugene Irwan Rahmadi. Tuhan, firman-Nya menjadi pedang bermata dua, memotong Tuhan. Ariana Kashanta Kristi, Kashanta. Sekali lagi untuk hamba-Mu ini Tuhan, Kau adalah perisai bagi dia. Ariana Kashanta, bagi dia sekeluarga Tuhan. Ariana Kashanta, terpujilah nama-Mu Tuhan, nama di atas segala nama, karena setiap lutut akan bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Engkau adalah Tuhan. Amin. That is who you
His name is above. His name is above depression. His name is above loneliness. Oh, His name is above disease. His name is above cancer. His name is above every other name. Listen to this. That is who you are. That is who you are. Jesus.